Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang fase dewasa yang dibuat oleh kelompok 4 pada dosen pengampu yaitu Bapak Sanjaya MPD. Sebelum kami memasuki materi, kami akan memperkenalkan nama anggota dari kami yaitu kelompok 4 satu persatu terlebih dahulu, yaitu ada Ratna Damayanti, Gustia Syarifita Plia, dan Aulia Anggraini Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Damayanti, NPM 2302020044. Halo, perkenalkan nama saya Gusti Aisyarifita Plia dengan NPM 2302020022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Aulia Anggraini Putri dengan NPM 23020225. Masa dan dewasa, individu dalam periode ini juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin kita semua dapat setuju bahwa terjadi perkembangan secara non-fisik, itu pasti terjadi. Namun apakah pada usia 40 tahun, individu masih mengalami pertumbuhan fisik? Menurut Wenner, 1969, perkembangan adalah perubahan menuju kesempurnaan dan bisa terulang kembali, artinya ada kemungkinan terjadinya penurunan kemampuan di masa depan. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan yang berkaitan dengan fisik, sehingga bersifat tetap dan tidak dapat diulang kembali. 1. Perkembangan fisik dewasa. Orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, daya tahan, dan fungsi motorik. Ketajaman visual paling menonjol di usia 20 hingga 40 tahun. Pengecapan, pembauan, serta sensitivitas terhadap rasa sakit dan suhu umumnya bertahan hingga usia paling tidak 45 tahun. Namun demikian, pendengaran secara bertahap berkurang, terutama suara nada tinggi, mulai hilang sejak remaja dan makin jelas hingga usia 25 tahun. Mulai usia 25 tahun, perubahan pada fisik mulai terlihat secara berangsur, kekuatan fisik mengalami kemunduran, sehingga lebih mudah terserang penyakit. Perubahan-perubahan ini pada sebagian besar manusia lebih bersifat kuantitatif daripada kualitas. Akan tetapi, mereka masih tetap untuk bertahan dan melakukan aktivitas normal. Bahkan pada orang-orang yang selalu menjaga kesehatan dan olahraga secara rutin masih terlihat sehat dan bugar. Pada perempuan, perubahan biologis yang utama terjadi selama masa pertengahan dewasa adalah perubahan dalam hal kemampuan produktif. Mereka mulai mengalami menopause atau berhentinya menstruasi dan hilangnya kesuburan. Pada umumnya, masa menopause terjadi di sekitar usia 50 tahun, tetapi ada juga perempuan yang sudah mengalami menopause pada usia 40 tahun. Peristiwa menopause karena memulai berkurangnya hormon estrogen. Selanjutnya, kami akan membahas tentang ciri kematangan dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa kelanjutan dari masa remaja, sehingga ciri-cirinya tidak jauh berbeda dengan perkembangan remaja. Ciri-ciri kematangan dewasa awal menurut pendapat Anderson adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego. Minat orang matang berorientasi pada tugas-tugas yang dikerjakannya, dan tidak condong pada perasaan-perasaan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. Seseorang yang matang melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapainya secara jelas, dan tujuan-tujuan itu dapat didefinisikan secara cermat dan tahu mana yang pantas, dan tidak serta bekerja secara terbimbing menuju arahnya. Yang ketiga, dapat mengendalikan perasaan pribadi. Seseorang yang matang dapat menyetir perasaan-perasaan sendiri dan tidak dikuasai oleh perasaan-perasaannya dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan orang lain.
Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mempertimbangkan pula perasaan orang lain. Keempat, ada keobjektifan. Orang matang memiliki sifat objektif, yaitu berusaha mencapai keputusan dalam keadaan yang bersesuaian dengan kenyataan. Yang kelima, menerima kritik dan saran. Orang yang matang memiliki kemampuan yang realistis, paham bahwa dirinya tidak selalu benar, sehingga terbuka terhadap kritik dan saran orang lain demi peningkatan dirinya. Yang keenam, pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi. Orang yang matang mau memberi kesempatan pada orang-orang lain membantu usaha-usahanya untuk mencapai tujuan. Secara realistis, diakuinya bahwa beberapa hal tentang usahanya tidak selalu dapat dinilainya secara sungguh-sungguh, sehingga untuk itu dia menerima bantuan orang lain. Tetapi tetap dia bertanggung jawab secara pribadi terhadap usaha-usahanya. Yang ketujuh, penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi baru. Orang yang matang memiliki ciri fleksibel dan dapat menempatkan diri seirama dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapinya dalam situasi-situasi baru. Selanjutnya, kami akan membahas tentang perkembangan kognitif. Pada periode dewasa awal, sel-sel otak mulai berangsur berkurang, namun perkembangbiakan koneksi neural atau neural connection, khususnya bagi orang-orang yang tetap aktif secara fisik dan secara mental, akan dapat membantu mengganti sel-sel yang akan hilang. Sel-sel yang baru tersebut akan menyimpan lebih banyak kapasitas untuk melakukan berbagai aktivitas pada masa selanjutnya dalam kehidupan mereka. Perkembangan psikososial pada periode dewasa. Individu berkembang dengan lebih luas dan kompleks, khususnya dalam pembahasan sosial dan personal. Di periode dewasa ini, individu telah mengalami berbagai peristiwa yang mengubah daya pikir dan sikapnya. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan kognitif yang telah mencapai tingkat optimal. Dewasa awal juga merupakan untuk tetap menghubungkan diri dengan pasangan, keluarga, dan karir dalam perkembangan sosialnya. Selanjutnya, kecerdasan emosional. Selopi dan Mayer dalam Tahir 2018 mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami dan meregulasi emosi, suatu komponen penting dari tingkah laku yang efektif dan intelijen. Orang dewasa memiliki kecerdasan emosional yang jauh lebih baik daripada ketika ia masih remaja. Kompetensi diri kecerdasan emosional menurut Kuleman dalam Tahir 2018 meliputi kesadaran diri, kesadaran emosional, asesmen diri yang akurat dan kepercayaan diri, manajemen diri, kontrol diri, dapat dipercaya, kecemasan, kemampuan berpendapat, mendorong prestasi dan inisiatif, kesadaran sosial, empati, orientasi, melayani kesadaran dan organisasional, dan manajemen hubungan, pengembangan orang lain, komunikasi, manajemen konflik, dan menjalani ikatan, serta dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah pembahasan materi tentang fase dewasa dari kelompok 4. Apakah kalian sudah memahaminya? Kalau sudah, silahkan tinggalkan like, comment, and subscribe. Semoga kami ke depannya dapat memberikan wawasan yang lebih lagi kepada kalian semua. See you soon guys. Dadah. Bye-bye.